Kali ini kita akan fokus pada pangkal hifil. Hifil adalah pangkal kata kerja yang pada umumnya dipakai sebagai kausatif dari pangkal kal, jadi menjelaskan penyebab. Dalam bahasa Indonesia, hifil sama dengan awalan memper dengan akhiran kan. Misalnya kalau bentuk kalnya melihat, hifilnya jadi memperlihatkan. Kalau kalnya mendengar, hifilnya jadi memperdengarkan. Kurang lebih 500 kata kerja dipakai dalam bentuk hifil, dan 13% dari kata kerja dalam Masoretic Text terdapat dalam pangkal hifil. Tapi lebih dalam lagi kita mau melihat 4 fungsi dari hifil. Fungsi yang pertama ialah kausatif, yaitu menyebabkan sesuatu. Kita ambil contoh dari Keluaran 8 ayat 11, dan ia mengeraskan hatinya. Di sini ada kata wehakbet. Nah, ini dari kata kabet. Ini artinya mengeraskan hatinya. Kemudian fungsi yang kedua itu deklaratif, di mana subjek menyatakan orang lain ada dalam status atau keadaan tertentu. Misalnya dalam Ulangan 25 ayat 1, di sini ada kalimat menyatakan benar orang benar dan menyatakan salah orang salah. Perhatikan ada kata wehitsdiku, ini dari kata sadek, ini artinya menyatakan benar. Kemudian ada juga kata wehirshiu, ini dari kata rasya, artinya menyatakan salah. Kemudian fungsi yang ketiga ialah denominatif, di mana kata benda dijadikan kata kerja. Ini dari Ulangan 1 ayat 45 kita ambil contoh. Ada kata heesin di situ dari kata osen telinga, artinya memasang telinga. Bisa juga mendengar. Jadi telinga itu kata benda, mendengar itu kata kerja. Lalu fungsi yang keempat ialah artinya mirip seperti pangkal kal, yaitu aktif sederhana daripada fungsi-fungsi yang lain. Ada beberapa kata kerja yang tidak terdapat dalam kal, misalnya kata yasha ini menyelamatkan atau menolong, lalu satar ini menyembunyikan. Dua kata kerja ini tidak ada dalam bentuk kal. Ciri khas hifil perfect adalah adanya awalan he dengan hirek digabung jadi hi dalam kata kerja kuat. Sedangkan dalam kata kerja lemah itu memakai holem atau shegol, tapi yang paling sering muncul itu bentuk yang memakai hi, yang awalannya hi. Perhatikan bentuk perfect di bawah ini. Ada himlik, himlika, himlakta, himlak, himlakti, himliku, himlaktem, himlakten, dan himlakno. Perhatikan bahwa setiap kata kerja itu memakai awalan hi. Ini sesuai dengan nama pangkalnya, hifil. Hifil depannya hi, maka kata kerja pada umumnya memakai hi, kata kerja yang bentuknya hifil perfect. Dan setelah memakai awalan hi, itu memakai sheva. Ya, perhatikan di bawah mem itu memakai sheva semua, sheva bisu. Jadi himlik, himlikah, dan lain sebagainya. Jadi ciri khas perfectnya ialah memakai awalan hi, kemudian diikuti sheva. Kemudian bentuk imperfectnya meliputi yamlik, tamlik, tamlik, tamliki, amlik, yamliku, tamlekna, tamliku, tamlekna, dan namlik. Perhatikan beberapa perbedaan. Kalau dalam pangkal kal dan nifal imperfect itu diawali dengan hirek i, yi atau ti. Kemudian kalau pangkal piel dan pual imperfect itu diawali dengan sheva atau ye atau te. Sedangkan hifil bentuk imperfectnya diawali dengan patah atau a, ya, ta, dan lain sebagainya. Ini perbedaannya. Kalau nemu bentuk yi atau ti, ya itu wajib curiga kal atau nifal. Kalau menemukan bentuk ye, te, itu wajib curiga piel atau pual.
Nah, kalau depannya ya, ta, nah itu hifil. Kemudian bentuk kohortatifnya meliputi amlika dan namlika. Bentuk jusifnya itu yamlek. Kemudian bentuk imperfect wa konsekutifnya itu wa yamlek. Nah, ini mirip jusif, hanya saja perhatikan di bawah yod itu memakai dages, kemudian di bawah we atau w itu memakai vokal a atau patah. Kemudian bentuk imperatifnya meliputi hamlek, hamliki, hamliku, dan hamlekna. Kemudian bentuk partisip aktifnya meliputi mamlik, mamlika, mamlikim, dan mamlikot. Kemudian bentuk infinitifnya meliputi hamlek dan hamlik. Contoh soal: lama histarta et paneika mimeni haloani avdeika. Nah, dalam kalimat ini hanya ada satu kata yang diparsing, yaitu histarta saja. Nah, ini bentuknya hifil perfect dua maskulin tunggal dari kata nistar, artinya menyembunyikan. Terjemahannya ialah, mengapa engkau telah menyembunyikan wajahmu dariku? Bukankah aku hambamu? Lama itu artinya mengapa, ini kata tanya. Histarta diterjemahkan engkau telah menyembunyikan. Et panaika itu wajahmu, ini objek langsungnya. Mimeni ini artinya dariku. Kemudian halo ini artinya bukankah. Perhatikan kata h di sini, ini bukan awalan penentu karena di bawah h itu memakai shefa gabungan. Kemudian ani avdeika ini artinya aku hambamu. Mengapa engkau telah menyembunyikan wajahmu dariku? Bukankah aku hambamu?